Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan yaitu kajian rutin online kita membahas kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki pertemuan yang ke-13, yaitu dengan tema bertutur kata dengan lembut. Seperti biasa, kajian kita terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi materi dan yang kedua sesi diskusi atau tanya jawab di akhir. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Ustadz Irfan bin Usman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Tafadhol masykur. Ya, jazakumullah khairan kepada Al-Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya dan pertolongannya kita dapat kembali melanjutkan pada pekan ini dari pembahasan Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, perhiasan adab-adab dari para penuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, ahlul baitnya, para sahabatnya dan para umatnya yang istiqomah di atas sunnah atau petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita akan mulai dari adab yang ke-13, dari adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dan saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk membimbing atau membacakan dari matan atau materi kita yang kita bahas atau kita kaji pada kesempatan kali ini. Falyatafaddal. Baik. Qala musannifu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, الثالث عشر التحلي برفقه. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. Ya, jazakumullah khairan kepada Al-Firdaus yang sudah membimbing kita dari materi yang akan kita kaji atau kita bahas. Dan adab yang ke-13 dari adab talibi fi nafsi, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu at-tahalli birrifqi. Dia harus menghiasi dirinya, harus ada pada diri seorang penuntut ilmu itu ar-rifqu. Ya, ar-rifqu adalah kelemah lembutan atau tutur kata yang lemah lembut. Nah, kata Syekh Bakar di sini rahimahullahu taala, hendaknya seorang penuntut ilmu itu berpegang teguh dengan kelemah lembutannya itu dalam fil qauli, dalam perkataannya, dalam tutur katanya, mujtaniban al kalimat al jafiyah, dan dia harus menjauhkan dirinya tersebut dari perkataan-perkataan atau kata-kata yang kasar. Nah, sekali lagi teman-teman jamaah rahimakumullah, seorang penuntut ilmu itu harus punya sikap rifqu, sikap tutur kata yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan kelemah lembutan. Dia harus punya karakteristik, dia juga harus menjauhi lawannya dari kelemah lembutan tersebut atau tutur kata yang penuh dengan kelemah lembutan, yakni al-jafiyah, kasar, kaku, saklek, dan yang semisalnya. Nah, karena kata Syekh Bakar di sini rahimahullah taala, fa innal khitab lina, karena ucapan yang lemah lembut, perkataan-perkataan yang tutur kata yang lemah lembut itu akan yata'allafun nufusan nashizah, akan melembutkan
atau menundukkan hati yang keras, ya, akan menundukkan hati yang sudah banyak terkontaminasi dengan hawa nafsu, hati yang suka membangkang. Ini kata Syekh Bakar rahimahullah ta'ala, bahwa dengan tutur kata yang lemah lembut itu akan buat orang itu bisa tergugah, membuat seorang itu bisa berubah. Nah, kemudian kata beliau, wa adillatul kitabi wa sunnati fi hadza mutakatsiratun, dan dalil-dalil, argumentasi tentang masalah ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran, begitu pula hadis Nabi SAW. Nah, teman-teman rahimakumullah, kita akan lihat sedikit dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di bawahnya rahimahullah ta'ala. Ta'ala beliau memberikan penjelasan dari pernyataan Syekh Bakar tersebut, bahwa kata Syekh Utsaimin, ini adalah hadzal adabu min ahamil akhlaqi li talibil ilmi. Ini adab penting juga bagi para penuntut ilmu. Ini termasuk adab yang penting bagi para penuntut ilmu, sawaun akana taliban au mualliman. Ini berlaku baik bagi para orang yang belajar atau murid, atau juga para guru, bagi para ustadz dan yang semisalnya. Farifku kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, karena ar-rifqu atau kelemah lembutan itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata beliau, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha lembut. Ini kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Maka Allah juga yuhibbur rifqa, menyukai kelemah lembutan dalam fil amri kullihi, dalam setiap perkara atau segala perkara apapun itu secara global atau umum. Ini kata Nabi SAW, bahwa Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan pada setiap perkara. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maka narifku fi syai'in illa zanahu, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada satu perkara, ada pada satu permasalahan atau apapun itu, kecuali kelemah lembutan tersebut akan menghiasi dari perkara tadi. Maka narifku fi syai'in illa zanahu, tidaklah kelemah lembutan itu masuk dalam sesuatu kecuali akan menghiasi atau membuat bagus, membuat positif dari sesuatu tersebut. Ini kata Nabi SAW. Wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, dan tidaklah kelemah lembutan itu enggak ada pada sesuatu kecuali akan merusak dari sesuatu tersebut, kecuali akan merusak dari sesuatu tersebut. Dan ini perlu kita perhatikan dan kita camkan baik-baik, teman-teman sekalian, bahwa kelemah lembutan ini penting. Kelemah lembutan ini benar-benar nasihat dari Allah dan Rasulnya, dan juga dari para ulama-ulama kita. Ya, nah kita lanjutkan lagi dari pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena ini sangat bagus sekali. Kata beliau, lakin labudda an yakuna al-insanu rafiqan min ghairi dha'fin. Wajib bagi setiap manusia, setiap hamba, kelemah lembutan itu wajib dilakukan tentunya tanpa adanya kelemahan. Min ghairi dha'fin, tanpa adanya kelemahan. Apa yang dimaksudkan di sini? Kata beliau, amma an yakuna rafiqan yumtahanu wa la ya'khudhu biqaulihi wa la yuhtammu bihi. Itu yang dimaksud bukan kelembutan yang dihinakan. Jadi maksudnya lemah lembut itu bukan sampai Anda itu dihinakan, kemudian kata-katanya nggak diambil, nggak didengar, nggak diperhatikan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Fahadha khilaful hazmi, maka bukan ini yang diharapkan atau dituntunkan kelemah lembutan tersebut. Lakin yakunu rafiqan fi mawadhi'ir rifqi, akan tetapi kelemah lembutan itu, kelemah lembutan yang dimaksudkan oleh para ulama kita ini, yang diinginkan itu adalah lemah lembut di mana dia harus berlemah lembut. Fi mawadhi'ir rifqi, di mana dia harus berlemah lembut, dia harus berlemah lembut di sana.
Ya, bukan sebaliknya. Jadi tempatkanlah kelemah lembutan itu pada tempatnya. Wa anifan fi mawadhi'il unfi. Dan kata Syekh juga, ketika harus Anda tegas, harus Anda keras, tempatkan juga pada tempatnya. Wala ahada arhamu 'alal khalqi minallahi azza wa jalla, dan tidak ada satupun yang lebih penyayang kepada makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai wa ma'adzalika yaqulu fi zani wa zaniyati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah sangat penyayang kepada makhluk-makhluknya. Allah sangat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang sering kita ulang-ulang dalam suratul Fatihah menunjukkan betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi lihat teman-teman sekalian, tak kalah Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat kedua menjelaskan tentang tak kalah Allah tegas, Allah keras juga. Kata Allah, fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan cambuklah mereka, kata Allah, bagi para penzina laki-laki, ya, dan penzina perempuan tersebut dengan 100 kali cambukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, deralah mereka, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Ya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatam fi dinillah, dan janganlah kalian berbelas kasih kepada keduanya untuk menegakkan hukuman tadi. Nah, makanya kata Syekh Utsaimin selanjutnya, falikulli maqamin maqalun, dan setiap ucapan, setiap perkataan, setiap kondisi itu ada cara menghadapinya. Ya, kapan harus lemah lembut, kapan harus tegas, gitu loh. Allah tegas loh di situ mengatakan bahwasanya bagi para azani wazaniyah, pezina laki-laki dan zina perempuan yang belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Dan jangan kasihan. Jangan kasihan. Ya, karena ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan kebijaksanaan dari Allah sebagai pencipta alam semesta yang kita sami'na wa ata'na falikulli maqamin maqalun. Setiap tindak tanduk, setiap kondisi itu ada cara metodenya. Ya, jadi bukan serampangan atau semau-maunya. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah contoh, lau amal al-insanu binahu birrifqi fi kulli syai'. Dan kalau seorang hamba, seorang manusia itu bersikap lemah lembut kepada anaknya. Misalnya nih, orang udah punya anak, terus dia memperlakukan anaknya itu dengan kelemah lembutan, fi kulli syai'in, dalam setiap kondisi, dalam setiap perkara, hatta fi ma yanbaghi fihi al-hazmu lam yastati' an yurabbiyahu. Sampai-sampai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, nih bapak atau orang tua, ya, ketika dia harus bersikap tegas atau keras kepada pendidikan anaknya tadi, mendidik anaknya tersebut, tapi dia nggak lakukan, tapi dia malah kedepankan kelemah lembutan misalnya, maka ini sebuah perkara yang nanti dia nggak bisa didik anak, gitu loh. Kata Syekh Utsaimin, dia nggak bakal bisa didik anaknya tersebut. Falau kasara bunuhu zujaja, misalnya anaknya ngerusakin, mecahin kaca, misalnya kata Syekh Utsaimin di sini, wa fatahal abwaba, buka pintu, misalnya disuruh itu malah dibuka, gitu kan. Wa syaqqat thiyaba, dia robek-robek pakaian. Thumma ja'al abu wa wajadahu ala hadhil hal, dan kemudian datang ayahnya, bapaknya, dengan melihat kondisi tersebut, kondisi tadi, maka bapaknya hanya thumma hawala an yu'addibahu bikalamin yinin li halatihi. Kemudian bapaknya ngasih tahu, nak, kamu nggak boleh kayak gitu, berbuat seperti ini, merobek bajumu, mecahin kaca, buka pintu, dan segala macamnya. Maka contoh yang seperti ini, ya, contoh seperti ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa huwa yattasifu bi'abathin zahirin fala yakfi hadzal kalam min walidihi. Dia cuman diingetin kayak gitu anaknya, nggak ada ketegasan, nggak ada sesuatu yang dikeraskan, ditekankan kepada anak tersebut bahwa untuk jangan mecahin gelas, kaca, ya, pintu, ngerobek pakaian dan semisalnya. Maka
ini kata Syekh Utsaimin, bal likulli maqamin maqalun. Ketahuilah setiap kondisi itu ada cara ngadapinnya. Ya, sebagaimana kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi SAW tak kala memerintahkan muru auladakum bis salati, perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan salat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka sudah masuk ke 7 tahunnya. Wadribuhum 'alaiha, dan berikanlah pelajaran dengan pukulan yang mendidik. Ingat, pukulan yang mendidik. Wahum abna'u asyrin, ketika mereka telah genap sampai 10 tahun. 7 tahun diajak, diperintahin, ayo. Udah 10 tahun baru ada pendidikan dengan cara memukul. Tapi ingat, memukul yang mendidik, bukan memukul yang menyiksa atau memberikan bekas luka atau cedera. Waliyadzubillah, ini bukan ajaran dari Islam. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan mereka dari ranjangnya atau tempat tidurnya tersebut ketika mereka sudah 10 tahun. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi seperti ini dalam menempatkan kapan harus berlemah lembut, kapan harus tegas dan keras. Jadi bukan semua dipukul rata lemah lembut, juga bukan dipukul rata semua harus keras, harus saklek dan semisalnya. Dan kata Syekh Utsaimin juga di sini bahwa lakin idza daral amru bainar rifqi awil unfi fal afdalur rifqu. Tapi kalau kita bandingkan, komparasikan antara kelemah lembutan dan keras, maka lebih afdal adalah kelemah lembutan, lebih dikedepankan. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kata Syekh Bakar di sini dijelaskan Syekh Utsaimin, mujtaniban al-kalimat al-jafiyah, dan hendaklah menjauhi ucapan-ucapan yang perkataan tutur kata yang keras. Ya, alaihi tajannubul kalimatil jafiyati wal fi'latil jafiyati aidan. Hendaknya bagi para penuntut ilmu itu juga menjauhi dari perkataan tutur kata yang keras dan sikap-sikap yang kaku, saklek, ya. Wal fi'latil jafiyati aidan. Jadi sikap, tingkah laku, perangai yang keras juga, ini juga harus dihindari bagi para penuntut ilmu. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kemudian teman-teman rahimakumullah, wa qawluhu wal khitabul li wa khitabul lina wa khitabul layyina yata'allafu an-nufusa nashizah. Dan perkataan Syekh Bakar bahwa ucapan yang tutur kata yang lemah lembut itu akan membuat hati jiwa orang yang suka membangkang atau enggak terkontrol itu bisa tunduk, ya ta'allaf. Ya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin di sini, fa fil masal alladhi yaqulu lahu al-'ammatu, sebagaimana ucapan yang sering diucapkan, ya, yang kata Syekh Utsaimin ini ucapan yang tersebar gitu ya, bahwasanya al-kalamul layyinu yaghlibul haqqal bayyina. Ini kata Syekh Utsaimin, ada ucapan yang biasa tersebar adalah perkataan lembut, tutur kata yang lembut itu akan merusak kebenaran dan mengalahkan dari kebenaran tersebut secara nyata. Jadi maksudnya adalah tak kala Anda bicara kalau lemah lembut, tutur kata lemah lembut, itu tuh akan merusak kebenaran, yang mencela kebenaran, dan akhirnya kebenaran itu kalah. Dan itu nyata, al-bayyin, ya. Nah, kata Syekh Utsaimin di sini, wa ma'nahu anna talyinal kalami lil khasmi wa in kana ma'ul haq. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa jadi kita harus pahami makna ini. Yang mana tak kala Anda, ketika Anda berlaku bersifat lemah lembut dalam tutur kata Anda terhadap musuh Anda tersebut, dan kebenaran itu ada pada diri musuh Anda tadi. Ya. Kalau Anda bisa berlemah lembut, ya ja'aluhu yatanazalu an haqqihi, maka dia akan mundur perlahan, ngalah dari haknya, karena dia merasa sebagai musuhnya tersebut. Walaysa ma'nahu, dan bukan makna dari perkataan tadi, dari ucapan tadi itu bahwasanya innal kalamal layyina yubtilul haqqa yaghlibul haqqa al bayyinu. Jadi bukan maknanya adalah ketika Anda berlemah lembut akhirnya kebenaran itu kalah gitu loh. Kebenaran itu kalah
al-haq itu jadi tercela atau terhina, bukan, yakni fi ma ja'a bihil khasmu, yang tak kala musuh Anda, lawan Anda itu yang berhadapan dengan Anda tadi dengan membawa sesuatu yang berbeda dengan Anda atau berselisih dengan diri Anda. Li'annaka idza alanta lahul kalama lana laka. Maka kata Syekh Utsaimin di sini, teman-teman sekalian rahimakumullah, tak kala Anda berlemah lembut, Anda bisa bertutur kata lemah lembut dan bersikap yang lemah lembut walaupun terhadap musuh Anda, lawan Anda misalnya, karena ini diantara sunatullah, maka itu berpotensi akan melembutkan diri mereka. Ya, dia akan juga melembutkan sikapnya kepada Anda. Wa hadza syai'un, dan ini perkara yang sering terjadi. Ya, idza naza'ta ahadan fasayashtaddu 'alaika wa yazidu, dan kalau kebalikannya Anda semakin keras, Anda semakin tentang, Anda semakin lawan, maka akan terus terjadi perlawanan tersebut. Fa idza alanta lahul qaul fa innahu yaqrabu minka. Tapi kalau engkau makin coba lembutkan perkataan Anda, sikap dan seterusnya, maka dia akan lebih mendekat kepada diri Anda. Walihada qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun hina arsalahuma ila Fir'aun, dan ini yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, bahwa tak kala beliau berdua diutus oleh Allah untuk mendakwahkan Fir'aun. Apa kata Allah dalam surah Thaha ayat 44? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka wahai Harun dan Musa, sampaikanlah kepada Fir'aun tersebut dengan qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Ya, perkataan yang lemah lembut, la'allahu, semoga, kata Allah. Dan ayat ini luar biasa loh jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tuh udah tahu kan. Kita sebagaimana kita tahu bahwa Allah tuh tahu segala macam rahasia-rahasia takdir dan masa depan. Tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menjadi pelajaran untuk kita semua sampai akhir zaman, bahwa perkataan qaulal layyinan itu benar-benar sangat diajarkan, sangat disuruh, diperintahkan. Ya. Sebagaimana kelasnya Fir'aun dan kelasnya Nabi Musa dan Nabi Harun, kita bisa tahu sendiri. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, wahai Musa, wahai Harun, sampaikan kepada Fir'aun, dakwakan Fir'aun dengan perkataan yang layyinan, lemah lembut, semoga dia sadar, dia ingat, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini yang sangat penting kita camkan agar kita tahu bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan kelemah lembutan. Nah, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat kembali di antara nasihat para ulama kita di abad ini atau di zaman ini, bahwa zaman ini kita tuh harus benar-benar pandai dalam dakwah, dalam ngajak orang lain, ngajak teman, keluarga, dan harus benar-benar sabar gitu loh dengan sikap-sikap mereka. Mereka mencela, mereka marah, mereka kadang gangguin kita, intimidasi, zolimi kita, dan seterusnya. Maka sekali lagi hendaknya sabar, dan hukum asal dari dakwah itu adalah kelemah lembutan. Ya, karena ini zaman benar-benar luar biasa, sampai-sampai kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, hadzal asru asrul rifqi was sabri wal hikmati. Ini zamannya kita tuh harus dakwah dengan kelemah lembutan, harus dakwah dengan kesabaran, dan dakwah dengan hikmah bijaksana. Ini nasihat ulama loh teman-teman. Kita nggak bisa serampangan. Walaisal asru syiddah, dan ini bukan zamannya ngegas-ngegasan, bukan. Ya, annasu aktsaruhum fil jahlin wa fi ghaflatin wa itharidun lidunya. Dan zaman ini manusia itu pada mayoritas terjatuh kepada kejahilan, mereka jatuh kepada kelalaian, terbuai dengan dunia. Ya, fala budda minas sabri, dan wajib untuk sabar, kata Syekh bin Baz. Ya, wala budda minar rifqi, begitu pula wajib untuk berlemah lembut, bertutur kata lemah lembut,
bersikap berlemah lembut hatta tasil dakwah, sampai dakwah ini bisa mereka terima, mereka dapat, ya. Jadi mereka agar bisa berubah, mereka paham hatta yablughan nas hatta ya'lam, sampai mereka itu paham, ngerti bahwasanya oh agama ini kayak gini loh. Ya, Islam ini kayak gini loh. Ini yang perlu dicamkan, yang perlu para penuntut ilmu itu sadari. Ya, begitu pula Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-125, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati." Serulah, ajaklah orang-orang lain itu kepada jalan Rabbmu dengan bil hikmati, dengan bijaksana, dengan kelemah lembutan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan contoh tauladan yang baik, gitu loh. Maka nggak heran kalau orang bilang mungkin diri kita masih banyak salah atau keliru, atau ya entah sok suci atau omongan-omongan yang lainnya, sabar aja, dan kita benar memang bukan orang suci, gitu loh. Kita masih orang yang perlu banyak introspeksi dan merubah dari sikap tingkah laku kita. Wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Dan kalau Anda mau bantah, debat, tapi bantahlah dengan cara yang paling baik. Hiya ahsan, kata Allah, yang paling ahsan. Ya, kalau Anda tahu yang paling ahsan adalah nggak debat, nggak ribut, ya udah tinggalin. Ingat hadis Nabi tentang jaminan bagi orang yang meninggalkan debat adalah mendapatkan surga, ya, dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, semoga Allah memuliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini yang perlu kita camkan dan kita perhatikan agar kita nggak terjatuh kepada kekeliruan dalam masalah ini, karena sebagian teman-teman itu saking semangatnya dakwah, saking semangatnya menegakkan tauhid dan sunnah, hingga akhirnya tidak ada sikap kelemah lembutan, sikap rahmah, sikap tutur kata yang baik, sikap perilaku yang baik, kelemah lembutan itu hilang. Padahal kalau kita lihat bagaimana tak kala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat ke-159, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatim minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, engkau tuh bisa berlemah lembut kepada mereka. Bayangkan teman-teman jamaah, Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wahai Muhammad, dengan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tuh bisa lemah lembut kepada mereka, yaitu para mad'u atau orang-orang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah aja anugerahkan lemah lembut kepada Nabi, gitu loh. Maka kita juga memohon dan minta kepada Allah agar kita ini bisa bisa lemah lembut, tutur kata kita baik, gitu loh. Dan kita kan tadi ingat kata Syekh Saimin di sini, tak kala Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahkan Firaun, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Firaun tersebut, dakwahkan dia dengan perkataan yang lemah lembut agar dia la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Dan dari runtutan ayat surat Toha tersebut, kita akan lihat bagaimana Nabi Musa itu memohon kepada Allah sebagaimana doa yang terkenal, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Tidakkah lebih pantas kita itu kalau pengen dakwahin orang tua, dakwahin teman, itu mohon dulu sama Allah agar Allah tuh anugerahkan kepada kita. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Ali Imran ayat 159 tadi, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, engkau wahai Muhammad nggak akan bisa lemah lembut kepada mereka. Karena kan kesel ngelihat kok nyembah patung, nyembah berhala, gitu loh, nyembah kepada selain Allah. Karena kalau nggak lemah lembut dakwahnya, mereka nggak mau, mereka bakal tolak, ya, mental, gitu loh. Ini karena sebuah hukum alam, fitrah, sunnatullah, bahwa sesuatu tak kalah semakin dikeraskan, itu konsekuensinya mantul, gitu loh, akan akan ada energi balik, gitu loh. Ya, ada feedback yang negatif. Maka ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa fabima rahmati minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad gak bisa lemah lembut kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak gitu loh teman-teman. Ya, walau kunta, Allah lanjutin aja, dia belum sampai situ doang tuh.
Ya, Allah lanjutkan ayatnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap keras, bersikap hatimu itu kaku, kasar, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, mereka akan berpaling menjauh dari engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Jamaah teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat untuk saya, untuk semua yang menyimak dari pengajian ini. Dakwah tuh harus ada rifkunya, harus ada layinnya. Anda nggak bisa ngegas terus, habis bensin Anda gitu loh. Ya, kendaraan aja kita gas terus, habis bensin kita. Ya, ilmu kita, pengetahuan kita habis. Padahal ilmu dan pengetahuan Islam ini benar-benar luas. Kata para ulama, bak samudra yang tak bertepi. Lah yang ilmu kita udah cetek, kita gas habis-habisan gitu kan. Gas habis-habisan, subhanallah, habis, selesai cerita gitu loh. Maksudnya benar-benar tidak akan memberikan dampak yang baik atau positif di luar ekspektasi yang kita harapkan. Maka camkan baik-baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ingat bahwa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan persulit. Dakwah ini mudah, dakwah ini hikmah. Jadi tolong jangan dipersulit, jangan dibuat susah. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikan kabar gembira, jangan buat orang tuh lari dari dakwah. Jangan buat orang itu jadi enggan ngelihat kita gitu loh. Ya, maka ini yang perlu kita camkan teman-teman sekalian. Ini yang perlu kita introspeksi bersama, saya pribadi, teman-teman juga, jamaah juga, untuk ayo kita berusaha berlemah lembut dalam mengemban dakwah ini, bertutur kata, bersikap. Karena kita ini benar-benar di zaman yang orang-orang penuh dengan kebodohan, kejahilan, kelalaian, dan segalanya. Ya, dan segalanya. Dan begitu pula Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-88. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Ya, rendahkan diri kita terhadap orang-orang yang beriman. Saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Mungkin masih banyak mereka yang mungkin belum berhijab, belum menegakkan salat 5 waktu, belum menjalankan agama ini secara kafah atau seutuhnya. Enggak patut untuk kita diskriminasi mereka. Memang hidayah belum sampai kepada mereka, tapi ajaklah mereka dengan sebaik-baiknya, dengan kelemah lembutan, ya, dengan tutur kata yang lemah lembut, yang baik, bukan nyinyirin, ya, dan seterusnya. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa dan menjadi nasihat kita bersama. Kalau kita lihat bagaimana para ulama menekankan dari kelemah lembutan ini, apalagi dakwain orang tua. Orang tua ini udah ada berlemah lembut kepada mereka itu lebih luar biasa lagi. Anda harus dakwain orang tua itu benar-benar perkara yang luar biasa. Ya, hadiah terbesar kata para ulama Anda kepada orang tua itu tak kalah ajak mereka kepada tauhid, kepada sunnah, dan mereka wafat di atas jalan itu. Itu benar-benar hadiah terbesar untuk orang tua kita, dan kita benar-benar diperintahin baik atau bertutur kata lemah lembut, bersikap lemah lembut kepada mereka. Wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu, kata Allah. Sebagaimana tadi surah Al-Hijr ayat ke-88, Allah perintahkan wakhfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah, lemah lembutlah, kata Allah, kepada orang beriman. Gitu loh. Begitu pula orang tua, bagi orang tua lebih tinggi lagi derajatnya. Ya, jangan. Maka jangan sampai juga kita buat sesuatu yang sebenarnya mubah, orang tua pengen, orang tua mau, ya kemudian kita cegah atau kita nggak wujudkan. Ilmu hakikat seorang itu sebenarnya udah paham Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak ada kelemah lembutan pada dirinya tersebut, tidak ada rahmah, kasih sayangnya. Padahal Rabb-nya Jalla wa'ala itu adalah Rabb yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Dan kita diperintahkan sebagai orang-orang beriman pun, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat diperintahkan
untuk berlemah lembut karena Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang firmankan dalam surah At-Taubah ayat ke-128, kata Allah Jalla wa Ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum